Ustaz, saya setiap hari sholat di masjid organisasi NU dengan kunut subuh. Tapi saya tidak melakukan kunut karena penjelasan dari salah seorang ustadz. Saya hanya diam dan mengatakan Rabbana walakal hamd. Apakah selama saya sholat subuh tersebut tidak sah atau berdosa? Karena saya pernah mendengar Ustaz Syafiq mengatakan bahwa kita harus mengikuti imam kunut. Naam jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ceramahnya, Ustadz Syafiq Riza Basalam Hafizahullah menjawab pertanyaan seorang jamaah tentang hukum mengikuti imam dalam membaca kunut subuh di Masjid NU. Jamaah tersebut merasa ragu karena tidak mengikuti kunut saat imam membacanya. Kita simak bersama videonya. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Ustaz, saya setiap hari sholat di masjid organisasi NU dengan kunut subuh. Tapi saya tidak melakukan kunut karena penjelasan dari salah seorang ustadz. Saya hanya diam dan mengatakan Rabbana walakal hamd. Apakah selama saya sholat subuh tersebut tidak sah atau berdosa? Karena saya pernah mendengar Ustaz Syafiq mengatakan bahwa kita harus mengikuti imam kunut. Naam jamaah. Hukum asalnya makmum itu wajib mengikuti imam. Dan kalau bicara tentang kunut subuh itu, memang Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mensyariatkan kunut. Dan hadisnya ada yang menyebabkan Imam Syafi'i, madhab Syafi'i, dan kalau saya Maliki juga berpendapat bahwasanya kunut subuh itu adalah satu hal yang disyariatkan setiap sholat subuh karena memang ada hadisnya. Hadisnya hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mengatakan qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran thumma tarak. Nabi alaihi salatu wasallam pernah kunut selama 1 bulan. Kemudian beliau meninggalkan. Illal fajr falam yazal yaqnut hatta faraqad dunya, kecuali salat subuh beliau tetap kunut subuh sampai meninggal dunia. Kalau saya hadis ini riwayatkan Imam Ahmad. Berdasarkan hadis inilah kemudian para ulama menyimpulkan bahwasanya kita harus kunut ketika salat subuh. Tapi di hadis lainnya mengatakan Nabi berhenti. Nggak kunut kecuali kunut nazilah. Makanya di masanya Abu Bakar nggak kunut. Umar juga nggak kunut. Maka terjadilah khilaf di antara para ulama. Bahkan ada athar ya. Ada penjelasan-penjelasan yang mengatakan Abu Bakar kunut, Umar kunut. Jadi masalah ini masalah yang ada ruang untuk berbeda pendapat. Maka kita harus berlapang dada. Dan ketika antum bermakmum, ana lebih mengikuti pendapat ikutin imamnya, karena imamnya melakukan kunut karena ada landasan, walaupun landasan itu didhaifkan oleh imam yang lainnya, seperti itu. Tapi kalau antum nggak mau ya nggak apa-apa, nggak bisa dipaksakan juga jemaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Apakah harta waris mutlak tidak boleh diberikan kepada anak yang belum baligh? Kapan waktu yang tepat diberikan harta warisnya Ustaz? Bagaimana jika ada keperluan mendesak, kondisi anak tersebut miskin, kekurangan, atau untuk keperluan sekolah, apa boleh diberikan Ustaz? Begini, jadi tidak boleh diberikan maksudnya itu tidak boleh diserahkan uang itu. Umpamanya anak yatim ini punya warisan 100 juta. Nggak boleh dikasih 100 juta itu. Tapi untuk biaya hidupnya, maka dari uang itu diberikan untuk sekolahnya, untuk apa. Tapi tidak dikasihkan uang itu jamaah. Kapan uang itu diserahkan? Bukan hanya baligh.
tapi rusyd. Karena ada anak balik tapi nggak ngerti cara menggunakan uang. Mamanya kalau balik sekarang umur berapa? Nah, antum udah balik? Oh, masya Allah. Kapan balik waktu itu? Udah lupa. Baik, kita lihat anak SMA rata-rata sudah balik, anak SMP rata-rata sudah balik. Tapi coba kasih warisan 100 juta sama dia. Berapa hari? Habis uang itu. Jadi bukan hanya balik tapi rusyd. Rusyd itu artinya dia sudah bisa menggunakan uang itu dalam kebaikan. Cuma untuk biaya hidupnya ya dikasih, untuk sekolahnya kalau katakan keperluan itu. Jadi maksudnya tidak wala tu'tus sufa amwalakum allati di surat An-Nisa, ya Allah jelaskan itu, jangan dikasihkan orang-orang bodoh itu, jangan dikasih duitnya. Tapi kasihlah kebutuhan dia. Dia butuh sesuatu dikasih. Butuh hidup, fadl, butuh sepeda motor memang untuk sekolah kasih, tapi jangan dikasihkan uang warisannya. Ada anak dikasih uang warisan 1 M jemaah. Enggak sampai setahun habis. Kenapa? Tadi karena dia belum tidak jangkep akal saja. Hadza wallahu a'lam bissawab. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Dalam ceramahnya, Ustadz Syafiq Riza Basalamah Hafizahullah membahas beberapa hal terkait syalat subuh dengan kunut dan pembagian harta waris untuk anak yang belum balik. Ustadz Syafiq Hafizahullah menjawab pertanyaan seorang jamaah tentang hukum mengikuti imam dalam membaca kunut subuh di masjid yang berafiliasi dengan NU. Jamaah tersebut merasa ragu karena tidak mengikuti kunut saat imam membacanya. Ustadz Syafiq Hafizahullah menjelaskan bahwa secara umum, makmum wajib mengikuti imam dalam syalat berjamaah, termasuk dalam hal membaca kunut subuh jika imam melakukannya. Imam Syafi'i dan sebagian ulama seperti Imam Malik menganggap kunut subuh sebagai sunnah yang disyariatkan berdasarkan hadis. Meski ada perbedaan pendapat di kalangan ulama seperti masa Abu Bakar dan Umar yang tidak membaca kunut subuh. Oleh karena itu, jika seorang makmum tidak ingin mengikuti kunut subuh, hal tersebut juga tidak menjadi masalah karena ada ruang perbedaan pendapat dalam masalah ini. Selain itu, Ustadz Syafiq Hafizahullah juga menjelaskan tentang pembagian harta waris kepada anak yang belum balik. Menurut beliau, harta waris tidak boleh diberikan secara penuh kepada anak yang belum mencapai usia balik, yakni usia kematangan berpikir dan kemampuan untuk mengelola harta dengan baik. Meski begitu, biaya hidup anak seperti keperluan sekolah dan kebutuhan mendesak lainnya boleh diambil dari harta warisnya tanpa diserahkan langsung. Penyerahan penuh harta waris dilakukan hanya ketika anak sudah mencapai usia balik dan memiliki kemampuan mengelola harta agar dapat menggunakannya dengan baik dan bijaksana. Demikian video yang kita dapat bagikan kali ini. Semoga bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Barakallah fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.